Yang pertama adalah link stabilizer. Link stabilizer ini sering banget terjadi penggantian pada mobil Spin 15 dikarenakan yang pertama mungkin usia. Lihat saja bagian atasnya dan bagian bawahnya. Link stabilizer yang ini udah loncer. Kita bandingkan nanti sama yang bawahnya. Ini maaf, ini buat Captiva. Kalau misalnya buat spin juga bisa, tapi kebanyakan spin ada main di bahan yang plastik asedalco. Sekarang lihat, yang bawahnya itu sangat keras, nggak loncer, dan biasanya disertai bunyi glutuk glutuk seperti itu. Nah, kayak gitu ya, gan. Oke, next. Nah, yang kedua ada di tangki radiator. Tangki radiator spin sendiri sering terjadi kebocoran. Kebocorannya itu di bawah sini, pokoknya bagian bawah, dikarenakan usia dan karena kan namanya juga air radiator. Di dalam kan menguap dengan panas juga, mungkin bahan plastiknya sudah mulai melemah dan dia cuman retak sedikit sih, biasanya retak sedikit, tapi kalau misalnya lama kelamaan netes kan habis juga airnya, jadi banyak sering diganti. Oke, next gan. Oke, ini kompresornya dan kompresor Spin 15 yang sering terjadi kerusakan kalau mobil agan-agan belum pernah di recall di bengkel resmi. Kalau yang belum recall, sedikit-sedikit komponen-komponen AC bakal ada yang kena. Seperti salah satunya kompresor. Biasanya kerusakan kompresor ini bukan di bagian puli, bukan di bagian magnet juga, tetapi kerusakannya itu ada di bagian as yang di dalam magnet itu udah oblak, sehingga membuat kinerja kompresor menurun. Kalau dibiarkan berbahaya, lebih baik diganti sebelum parah. Nanti menghambat kepada sistem pendinginan, berabe juga. Nah, ini dari engine mounting sih sebenarnya sih masih sedikit sih yang kena, karena engine mounting ini bunyinya juga samar-samar sih. Kalau misalnya si gas itu dihentak baru ada bunyi sesekali, berarti itu engine mounting, apalagi bunyinya di sebelah kanan. Karena kan berat gitu menahan mesin, dikasih tekanan tinggi di gas langsung otomatis kerja langsung. Biasanya si karetnya itu udah oblak dan udah usia juga sih kebanyakan yang diganti. Nah, ini bagian hose AC kompresor yang sering juga terjadi kebocoran dari selang sambungan itu, oli netes dan nanti bakal ada bunyi desis, tandai karena kurangnya freon berkurang karena ada kebocoran. Nah, di bagian situ di sambungan itu ada rembesan oli. Ini hose kepada kompresor dan kondensor. Sering sekali spin yang terjadi kebocoran di selang ini. Jadi hati-hati guys, selalu diperiksa ya. Nah, ini ball joint dari kaki-kaki spin yang selalu banyak yang mengeluhkan bunyi selain dari link stabil, yaitu dari ball joint ini sendiri. Nah, di sini bisa bautnya bisa diganti nanti kalau misalnya diganti, jadi tidak usah seesi sama armnya, jadi bisa diganti aja. Ball jointnya tinggal ditambahin baut diganti. Ini udah loncer. Kalau udah loncer bakal menimbulkan bunyi dan si karetnya sobek, itu udah pasti harus diganti. Jadi selalu peka terhadap kendaraan. Tuh, ini karetnya sobek tuh. Ini bagian dari pendinginan dari kondensor yang sama sering juga terjadi kebocoran. Biasanya bocornya di kisi-kisi itu sedikit sekali, kalau tapi bocornya banyak udah parah, pasti ada oli yang ini bekas oli gitu, kayak bocor, rembes, terus diganti mau nggak mau. Biasanya kalau ganti kompresor harus ganti kondensor juga biasanya, tapi nggak tahu kalau bengkel lain.